Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada. Salam tani, bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Dan pada video kali ini saya akan membahas beberapa unsur hara yang bisa meningkatkan efek ketahanan tanaman, baik ketahanan dari dalam secara fisiologi maupun ketahanan dari luar dengan bentuk morfologi berdasarkan struktur dan tekstur tanaman. Ketahanan tanaman secara fisiologi bisa digambarkan dengan kondisi tanaman yang tidak sesuai untuk menjadi syarat tumbuh atau untuk dikonsumsi oleh patogen hama dan penyakit. Sedangkan ketahanan secara morfologi bisa ditandai dari struktur dan tekstur jaringan atau organ tanaman yang memang menjadi sulit untuk dipenetrasi atau diterobos oleh patogen hama dan penyakit. Selain itu, ada juga ketahanan tanaman lainnya secara fisiologi, yaitu dengan keberadaan senyawa-senyawa biokimia yang ada di dalam tubuh tanaman yang berperan sebagai antibodi atau sebagai imunitas kekebalan tanaman itu sendiri dari segala aspek-aspek buruk yang bisa menimbulkan kerugian terhadap kesehatan maupun tumbuh kembangnya tanaman secara normal, baik oleh faktor cuaca maupun faktor hama dan penyakit. Karena itu, apabila dengan menerapkan panduan-panduan yang sering saya gambarkan baik di channel Panduan Budidaya Tanaman maupun di grup Facebook Warung Kopi ataupun di grup-grup WA lainnya, insya Allah kombinasi perlakuan nutrisi berdasarkan tahapan aplikasi pada fase-fase tumbuh kembangnya tanaman, insya Allah akan memberikan peningkatan terhadap ketahanan tanaman baik secara fisiologi, morfologi maupun kesesuaian terhadap lingkungan, serta peningkatan antibodi atau imunitas tanaman agar lebih bisa menyesuaikan diri untuk membuat kondisi tanaman tersebut lebih resisten atau toleran terhadap faktor-faktor lingkungan maupun hama dan penyakit. Adapun beberapa unsur hara yang bisa meningkatkan ketahanan tanaman secara morfologi, baik struktur maupun tekstur organ maupun jaringan tanaman, seperti kalium, kalsium, kemudian silika, dan zinc serta Fe. Namun pada pembahasan kali ini khusus untuk peningkatan ketahanan secara morfologi, kita akan membahas unsur kalium, kalsium, silika, dan zinc. Mengingat dari keempat jenis unsur hara tersebut, di mana kalium dan kalsium merupakan unsur hara makro, sedangkan zinc dan silika merupakan unsur hara mikro, yang keempatnya mempunyai persamaan yang hampir sama terhadap ketersediaannya untuk tanaman secara kondisi yang dibutuhkan. Tingginya serapan unsur kalium, kalsium, silika, dan zinc sama-sama memerlukan kondisi keasaman tanah yang relatif netral atau di atas 6,5 agar keberadaannya di lahan budidaya bisa lebih tersedia dan mudah untuk diserap oleh tanaman. Secara peranannya, unsur hara kalium akan memperteguh atau memperkuat atau memperkokoh kondisi postur, tekstur, dan struktur tanaman, sehingga membuat bagian-bagian jaringan ataupun organ tanaman menjadi lebih kokoh dan lebih keras. Kemudian untuk unsur hara kalsium mempunyai peranan dalam menguatkan morfologi baik tekstur, struktur, dan postur tanaman, yaitu dengan menguatkan jaringan ataupun organ tanaman yang membuatnya menjadi lebih elastis sehingga tidak mudah patah ataupun koyak ataupun retak akibat faktor-faktor teknis maupun faktor-faktor alam yang menerpa tanaman. Kemudian ada lagi unsur mikrosilika yang sangat berperan dalam proses peningkatan kualitas, tekstur, dan struktur tubuh tanaman dalam peningkatan keuletan dan elastisitas dari tekstur, struktur maupun postur organ dan jaringan tanaman, sehingga kondisi ini akan semakin menambah kekuatan tanaman secara fisik yang diharapkan bisa mempersulit patogen hama maupun penyakit untuk menembus atau menerobos guna mempenetrasi organ dan jaringan tubuh tanaman. Kemudian untuk unsur hara zinc
juga hampir sama peranannya dengan unsur hara silika, karena zinc atau seng juga bersifat ulet, liat, dan elastis serta tidak mudah patah ataupun rapuh. Namun pengaruh zinc pada tanaman masih di bawah dari peran dan manfaat silika untuk bisa menunjang penguatan secara morfologi baik tekstur, struktur, dan postur jaringan atau organ tanaman. Kemudian kita juga bisa meningkatkan ketahanan tanaman secara fisiologi, yaitu dengan membuat kondisi di dalam tubuh tanaman tidak menarik atau tidak sesuai untuk tumbuh dan berkembangnya hama maupun penyakit. Dan beberapa unsur hara yang bisa meningkatkan ketahanan tanaman secara fisiologi sebagaimana yang sudah saya jelaskan tersebut, seperti belerang atau sulfur yang disimbolkan dengan S, kemudian magnesium yang disimbolkan dengan Mg, lalu disusul dengan zinc atau seng yang disimbolkan dengan Zn, di mana dengan ketersediaan unsur hara sulfur atau belerang, kemudian magnesium, dilanjut dengan keberadaan zinc atau seng di dalam jaringan atau tubuh tanaman, maka akan meningkatkan ketidaksesuaian tanaman terhadap syarat tumbuh kembangnya, hama maupun penyakit. Karena kondisi jaringan maupun cairan yang ada di dalam tubuh tanaman dianggap kurang memberi manfaat atau kurang memberikan selera pada patogen hama dan penyakit tersebut. Selanjutnya, dengan pemberian nutrisi ataupun hara, khususnya hara-hara mikro esensial yang sangat vital bagi tanaman, maka bisa meningkatkan ketahanan tanaman secara fisiologinya, di mana dengan keberadaan dan serapan unsur-unsur mikro esensial tersebut, tanaman akan menjadi aktif untuk membentuk senyawa-senyawa kimia yang bisa berperan dalam menangkal keberadaan patogen serta senyawa-senyawa kimia yang bisa digunakan tanaman untuk meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuhnya terhadap serangan patogen hama maupun penyakit, maupun peningkatan ketahanan tubuhnya terhadap pengaruh iklim cuaca yang ekstrim. Karena itulah, maka dengan asupan nutrisi dan hara yang cukup serta lengkap pada tanaman, secara otomatis akan meningkatkan ketahanan tanaman itu sendiri, meskipun kita tidak memberlakukan aplikasi pestisida pada tanaman. Hanya saja apabila kita ingin membuat tanaman kita lebih safety atau aman, kita juga bisa mengkombinasikan dengan penggunaan atau aplikasi pestisida, namun dengan tingkat ketahanan atau kekebalan tanaman secara morfologi maupun fisiologinya dipastikan akan sangat mengurangi penggunaan pestisida, yang juga akan mengurangi modal pembiayaan kita dalam membudidayakan tanaman. Karena itulah tidak mengherankan apabila sahabat dan rekan tani yang sudah mengikuti pola panduan SAS sebagaimana yang sudah saya rilis di video-video sebelumnya, baik di YouTube, kemudian di grup warung kopi, dan di grup-grup WA, akan memberikan manfaat penyehatan dan ketahanan tanaman sehingga bisa menghemat penggunaan pestisida yang bahkan seiring dengan penghematan penggunaan pupuk. Kemudian dari alasan dan penjelasan-penjelasan saya tersebut, dari SAS sendiri untuk bisa meningkatkan ketahanan tanaman secara morfologi, terutama peningkatan kekuatan tekstur, struktur, dan postur tanaman, kita mempunyai produk namanya Saka Andalan. Ini ya, sahabat dan rekan tani, Saka Andalan, di mana pada Saka Andalan ini mengandung kalium senilai 20%, kemudian silika 20%, yang ditambahkan dengan Zn 21%, serta penambahan surfaktan organik senilai 10%, yang nantinya Saka Andalan ini bisa berperan sebagai nutrisi maupun perekat dalam setiap aplikasi penyemprotan. Bagi sahabat tani yang belum paham Saka Andalan, ya seperti ini bentuk dan penampilannya. Selanjutnya, dari penjelasan saya untuk meningkatkan ketahanan tanaman secara fisiologi dengan menciptakan kondisi tanaman untuk syarat tumbuh kembangnya patogen hama dan penyakit, kita bisa menggunakan Prima SAS yang juga diproduksi oleh SAS atau Salmar Andalan Sejahtera, di mana pada Prima SAS ini
mengandung unsur-unsur hara yang saya sebutkan tadi seperti sulfur, magnesium, kalsium, dan zinkum serta sulfaktan, yang mana di dalamnya terkandung unsur belerang atau sulfur sebanyak 25%, magnesium 15%, dan kalsium 10%, serta zinkum atau seng 5%. Dan tambahan berikutnya, untuk melengkapi paket penguatan tanaman dari patogen hama dan penyakit maupun cuaca yang ekstrim, di sini ada FNS, karena pada FNS ini selain mengandung prebiotik dan probiotik sebagai penunjang atau meningkatkan sistem imunitas dan kekebalan tubuh tanaman, juga mengandung mikroorganisme berupa bakteri yang nantinya sangat diharapkan bisa membantu pada proses percepatan sintesa bahan biokimia maupun hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan sebagai penyempurna dari kesemuanya, bahwa untuk meningkatkan kekebalan ataupun ketahanan tanaman, yaitu dengan memberi tanaman asupan nutrisi ataupun hara mikro esensial, terutama yang bisa berperan aktif dan sebagai bahan baku untuk proses sintesa atau pembentukan senyawa-senyawa biokimia aktif yang nantinya mempunyai peranan dalam peningkatan imunitas atau kekebalan tubuh tanaman dari dalam. Jadi demikian sahabat dan rekan tani sekalian, semoga pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat terbaik bagi saya pribadi maupun rekan dan sahabat tani sekalian. Dan saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Jayalah selalu petani Indonesia dan salam tani. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.